Selamat siang, Pak Rein. Gimana Selamat kabarnya siang, hari ini? Sehat selamat, ya? selamat siang, Ibu. Sehat-sehat, Ibu. Apa kabar, Ibu? Puji Tuhan, baik juga, Pak Rein. Eh, baik, hari ini kan jadwal kita untuk praktek coaching. Nah, sebelum kita memulai praktek coaching di saat ini, perlu saya sampaikan bahwa dalam hal ini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Pak Rein dengan Koci. Namun sebelumnya, saya sebelum mulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya supaya nantinya Pak Rein juga tahu. Jadi nantinya untuk rubrik penilaian yang saya gunakan sebagai acuan adalah saya mengharapkan proses percakapan nanti Pak Rein memiliki prinsip dari seorang coach. Bisa ya Pak Rein ya? Bisa, Bu? Yaitu Ya. kemitraan, ya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Rein juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Dan saya juga berharap nantinya dalam proses percakapan ketika Pak Rey melakukan coaching, jangan lupa ya Pak menerapkan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian ada identifikasinya, kemudian rencana, serta tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam mengamati Pak Rein dalam melakukan proses coaching di saat ini. Bagaimana Pak Rein? Bisa ya dipahami apa yang tadi telah saya sampaikan dalam persiapan praktek coachingnya? Saya paham, Bu. Saya paham, Ibu. Oke, Pak Rein, kalau gitu selanjutnya sebelum kita melakukan praktek coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, saya tanyakan kepada Pak Rein. Boleh kan? Boleh, Bu. Ya, pertanyaan pertama. Menurut Pak Rein, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rein kembangkan dalam percakapan ini? Iya, Bu. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, Bu. Yaitu yang pertama, mendengarkan aktif. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh, baik sekali ya Pak Rein ya. Nah, berdasarkan dua kompetensi yang tadi Pak Rein sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Rein kembangkan secara lebih spesifik lagi dalam percakapan coaching nanti? Iya, Ibu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi coaching. Saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang saya temui, Ibu. Baik Pak Rein. Mendengar secara aktif itu memang sebuah kunci ya, agar kita dapat menggali lagi banyak hal dari coaching nantinya. Dan itu nantinya bisa mengarahkan coach untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Pertanyaan terakhir nih Pak Rein, kira-kira indikator capaian apa yang menjadi tolak ukur untuk Pak Rein dalam melakukan percakapan ini? Iya, Ibu. Indikator kecapaian yang ingin saya tuju yaitu yang pertama bahwa nanti dalam kegiatan coaching saya
saya akan menggunakan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya dapat menggali ide-ide dari si coach itu sendiri agar nantinya eh, agar nantinya dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang si coach hadapi. Oh, baik sekali ya Pak Rein ya. Semoga dari indikator yang telah Pak Rein sebutkan tadi terkait meliputi proses tirta dapat terjalin dengan maksimal. Dan semoga nantinya percakapan dalam praktek coaching nanti itu dapat terlaksana dengan baik. Dan semoga percakapan yang akan dilakukan oleh Pak Rein dengan Koci lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang telah Pak Rein tentukan tadi. Oke, Pak Rein, bagaimana? Sudah siap untuk kita melaksanakan proses coachingnya? Siap, Ibu? Oke, silahkan kalau gitu Pak Rein dengan coachingnya untuk melakukan proses coaching. Iya, Bu. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Ya, bolehkah saya meminta waktu Bapak? Boleh, Ibu. Tapi sebelumnya apa kabar, Ibu? Kabarnya baik-baik? Ya, Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Kalau kabar Bapak sendiri bagaimana? Sama, Bu. Sehat, baik-baik. Ya, Mungkin Ibu apa yang saya bisa bantu kepada Ibu? Mungkin bisa disampaikan. Ada keperluan apa yang ya, perlu Ibu sampaikan kepada saya? ya, ini Pak, saya mau cerita sedikit. Ada masalah yang saya hadapi di kelas ketika saya masuk mengajar di kelas, Pak. Kira-kira masalah apa yang Ibu alami? Coba Ibu bisa Ya, ceritakan kepada saya, biar saya tahu. ya begini Pak Rein. Sudah beberapa minggu ini ketika saya masuk di kelas, saya menemukan ada siswa yang dia tidak fokus ketika saya mengajar, terus dia juga suka mengganggu teman-temannya ketika sedang serius dalam belajar, dan yang lebih fatalnya lagi, siswa ini suka masuk keluar kelas tanpa meminta izin atau permisi. Jadi mau keluar dan masuk itu seenaknya dia saja. Itu Pak masalah yang saya hadapi di saat ini. Oke, baik. Jadi itu masalah yang Ibu jumpai ketika Ibu Iya, di kelas ya. iya Pak. Baik, jadi eh, kira-kira Ibu tahu atau Ibu sudah telusuri penyebab apa sampai anak bisa bersikap demikian kepada Ibu? Ya, yang saya sudah mencoba untuk telusuri Pak, kenapa sampai siswa ini tidak fokus di jam mengajar saya. Kebetulan saya mengajarnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya menemukan bahwa siswa tidak suka dengan gaya mengajar saya. Itu Pak yang saya temukan di kelas. Oke, jadi Ibu sudah eh, mengetahui dari pengamatan Ibu bahwa kenapa murid tidak suka dan tidak fokus pada pelajaran Ibu. Otomatis Iya, Ibu sudah tahu ya? iya Pak. Oke, Ibu sudah tahu. Kira-kira kalau masalah yang tadi Ibu sudah ketahui terhadap siswa di dalam kelas ketika Ibu melakukan proses pembelajaran tadi, eh, apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari masalah yang Ibu hadapi tadi? Coba Ibu ceritakan kondisi ideal apa yang memang nanti Ibu harapkan nantinya. Ya, Pak Rein, kondisi ideal yang saya harapkan dari siswa di kelas, Pak, ketika
saya masuk mengajar, paling tidak siswa ini bisa fokus atas apa yang saya sampaikan, sehingga siswa dapat memahami dengan baik. Apalagi yang saya ajarkan adalah mata pelajaran agama, Pak, bukan hanya teorinya saja yang memang mereka harus ketahui, tapi nanti aplikasikan juga di lingkungan keluarga mereka, bahkan lingkungan masyarakat. Makanya kondisi ideal yang saya harapkan adalah siswa dapat memahami setiap apa yang saya sampaikan, sehingga tidak salah dalam pengaplikasiannya nanti pada diri mereka masing-masing. Itu Pak yang saya harapkan. Oke, luar biasa apa yang Ibu harapkan kepada anak ke depannya ini memang sangat luar biasa. Kalau begitu Ibu, yang bisa Ibu lakukan agar siswa ini dapat meningkatkan motivasi belajar sesuai masalah yang tadi Ibu hadapi. Kira-kira ada apa yang nanti Ibu lakukan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar murid? Ya Pak, yang saya akan laksanakan yang pertama adalah mungkin merubah cara atau metode mengajar saya, strategi mengajar yang mungkin kemarinnya terlalu monoton. Saya mencoba untuk bagaimana memberikan kesempatan bahwa murid yang harus aktif. Terus yang berikutnya Pak, saya juga akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas sehingga siswa-siswa tadi bisa melaksanakan pembelajaran dengan fokus sehingga tidak melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan di kelas kami, Pak. Itu yang saya mencoba untuk lakukan nanti. Oke. Apa yang Ibu lakukan tadi memang itu satu langkah yang sangat baik ketika nantinya Ibu akan meningkatkan motivasi belajar murid ke depan. Nah, oleh karena itu, kira-kira metode yang pernah Ibu anggap berhasil ketika Ibu melakukan proses di kelas. Adakah metode yang selama ini Ibu gunakan, Ibu pakai dalam kegiatan pembelajaran? Ada metode apa yang Ibu rasakan sudah berhasil dilakukan di kelas? Ya, Pak, metode yang saya sudah coba dan saya anggap berhasil adalah metode diskusi, karena di dalam metode diskusi setiap siswa masing-masing sudah tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Setelah itu mereka juga harus mempresentasikan hasil diskusi mereka di dalam kelompok masing-masing. Mereka juga harus memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok lain. Terus setelah itu mereka juga harus merefleksikan apa yang mereka dapatkan di hari itu. Dan menurut saya itu adalah satu metode yang cukup berhasil, Pak, karena di situ terlihat siswanya aktif dan siswa bisa melakukannya dengan penuh senang ya. Kalau dilihat dari raut wajah mereka, mereka senang karena mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya dalam proses diskusi. Oke, karena Ibu yang mengalami, Ibu yang melakukan kegiatan ini, otomatis Ibu sendiri yang menikmati. Dan ternyata metode pembelajaran yang Ibu lakukan itu metode diskusi. Dan Ibu anggap bahwa metode diskusi ini metode yang sangat baik, sehingga anak-anak juga bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Dengan demikian Ibu, apa yang telah Ibu lakukan selama ini yang Ibu rasakan, apalagi metode yang Ibu pakai tadi, metode diskusi, kira-kira Ibu bisa kasih nilai ya rating berapa dari 1 sampai 10, berapa capaian keberhasilan mereka yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak Ibu di kelas ketika Ibu melakukan proses pembelajaran? Ya, Pak, dari aktivitas yang sudah saya lakukan, rating yang saya dapat berikan kepada anak-anak saya di kelas yaitu 7,5, Pak. Itu rating yang saya bisa berikan. Oke, baik. 7,5 yang Ibu berikan kepada anak-anak karena memang Ibu yang mengalami dan Ibu yang merasakan. Nah,
Dari apa yang telah Ibu dapatkan, dari nilai yang Ibu dapatkan dari anak-anak tadi, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Apa ada langkah-langkah yang lain selain yang sudah Ibu lakukan selama ini? Mungkin ada rencana ke depan, apa yang nantinya Ibu lakukan? Ya, rencana saya ke depan, Pak, untuk dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya akan mencoba lagi metode-metode dan strategi pembelajaran yang baru. Salah satunya saya akan mencoba dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Terus yang berikutnya saya juga akan mencoba dengan metode-metode yang lain juga, sehingga kegiatan di kelas nanti dia bisa menyenangkan dan siswa tidak lagi bosan, Pak. Oh, biasa sekali Ibu ya, langkah-langkah yang nanti Ibu rencanakan ke depan. Kemudian Ibu, dari langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan, siapa saja yang nantinya Ibu libatkan untuk menyusun rencana ke depan, agar langkah-langkah itu bisa tercapai dengan baik. Kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan? Ya, yang saya dapat libatkan, Pak, yang pertama saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah untuk sama-sama sharing, dan saya ingin mendengarkan juga masukan dan solusi dari kepala sekolah. Yang kedua adalah dengan wali kelas. Yang ketiga mungkin saya bisa bekerja sama dengan berkolaborasi dengan sama-sama guru mata pelajaran yang sama. Terus yang berikutnya dengan siswa, Pak. Baik, itu yang Ibu rencanakan untuk yang dilibatkan dalam kegiatan selanjutnya. Kemudian Ibu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana yang tadi Ibu sampaikan tadi? Ya, untuk melakukan rencana yang saya sudah sampaikan tadi, Pak, saya berencana bahwa saya bisa memulainya di awal tahun ajaran baru ini. Jadi mungkin bisa dimulai dari minggu depan. Minggu depan saya berencana untuk memulai dengan tahapan-tahapan atau rencana-rencana yang tadi saya sudah sampaikan. Oke. Eh, Kalau memang itu yang Ibu sudah rencanakan, lalu kapan Ibu eksekusi atau melakukan rencana tersebut? Ya, saya berencana atau berdiskusi untuk melakukan rencana tersebut sebelum saya menyusun perangkat pembelajaran, Pak. Mungkin saya bisa berdiskusi dulu dengan dengan kepala sekolah, terus dengan wali kelas dan rekan-rekan sejawat, artinya sama-sama guru mata pelajaran, Pak. Baik, ya. Baik Ibu. Eh, Selanjutnya Ibu, komitmen. Karena Ibu adalah sebagai seorang guru, komitmen Ibu agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira komitmen seperti apa yang nanti Ibu buat? Ya, komitmen yang akan saya buat adalah, Pak, karena yang namanya sesuatu yang baru, ketika kita baru memulai, tetap ada hal-hal baru juga yang kita temui. Saya berkomitmen bahwa ketika saya mencoba dengan proses atau metode yang baru, ketika saya gagal, saya akan mencoba lagi, dan mudah-mudahan apa yang saya sudah berkomitmen untuk mencoba ini dapat berhasil. Tapi kalaupun belum, saya akan terus mencoba sehingga apa yang saya harapkan dapat tercapai. Baik, itu komitmen Ibu ya. Ya, Pak. Iya. Kemudian Ibu, adakah selama ini ada dukungan atau tidak dari pihak lain ketika Ibu butuhkan dalam Ibu melaksanakan rencana ini ke depan? Apakah ada dukungan atau tidak dari pihak lain?
Ya, karena ketika saya menghadapi masalah di kelas Pak, mungkin saya juga tidak terlalu bercerita terkait dengan masalah yang saya hadapi. Jadi memang saya belum mendapatkan dukungan dari baik kepala sekolah, teman-teman guru dan rekan sejawat atau siswa. Tapi saya berkomitmen bahwa kedepannya saya akan bisa bercerita dengan teman-teman atau rekan sejawat di sekolah sehingga saya bisa mendapatkan dukungan dari mereka. Iya, berarti Ibu punya niat adalah saling berkolaborasi dengan Ya, teman ya Ibu ya. ya Pak. Iya, baik. Baik Ibu, setelah saya dan Ibu melakukan percakapan di saat ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaan saya yang pastinya lega, Pak. Artinya saya menemukan teman untuk bisa sharing dan mendengarkan keluhan saya terkait masalah yang saya hadapi. Saya berharap bahwa ke depannya saya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi juga dengan Bapak di lain kesempatan dan lain waktu. Karena saya bisa mendapatkan solusi atas apa yang saya hadapi. Baik. Oke Ibu, saya kira sudah cukup dan apa yang tadi Ibu sampaikan, saya juga eh, mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah menyampaikan apa yang Ibu alami, apa yang Ibu rasakan, dan tentunya harapan Ibu ke depannya lebih baik. Oke Ibu, terima Ya, kasih. Tetap terima semangat kasih ya. juga ya, terima Ya, kasih tetap juga Pak semangat. Rein. Semoga di lain waktu saya juga berkesempatan untuk bisa berkolaborasi juga Ya, dengan Bapak. ya. Tetap Ibu siap, tetap saya siap ketika Ibu minta masukan ataupun juga hal-hal apa yang memang Ibu butuhkan. Saya siap. Terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Ya. Ah, baik Pak Rein. Tadi saya telah mengamati proses percakapan Pak Rein dengan coachingnya dalam proses coaching. Ya. Di sini ada beberapa catatan, namun sebelumnya sebelum saya sampaikan catatan-catatan saya ada beberapa pertanyaan buat Pak Rein. Boleh kan Pak Rein? Boleh, boleh Ibu, boleh Ibu. Iya. Pertanyaan pertama saya, eh, apakah dalam melakukan proses coaching tadi, indikator ketercapaian yang Pak Rein harapkan itu telah diterapkan seperti apa dalam proses coaching tadi? Ya, baik Ibu. Yang telah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi, yaitu saya telah menerapkan eh, prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang telah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Rein. Yang telah Pak Rein sampaikan tadi telah sesuai dengan catatan yang telah saya buat Pak Rein. Yaitu bahwa Pak Rein telah melakukan prinsip kemitraan yang tadi terjadi ketika percakapan Pak Rein dengan Koci, percakapannya itu setara, tidak ada perbedaan seratanya. Kemudian Pak Rein juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Pak Rein berusaha untuk menggali kreativitas dari seorang Koci untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian Pak Rein juga telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci. Serta Pak Rein telah memberikan kompetensi inti sesuai dengan
percakapan di prasupervisi tadi, yaitu Pak Rein ingin menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan dari catatan yang saya telah buat itu pun sudah terlaksana. Dan yang terpenting dari proses tadi yang telah saya catat, di mana Pak Rein memulai dengan tujuan, selanjutnya Pak Rein mengidentifikasi masalah dari coaching, dan kemudian dilakukan rencana oleh coaching, dan selanjutnya juga ada tanggung jawabnya. Puji Tuhan, gambaran umum dari pengamatan saya, Pak Rein sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa Pak Rein, saya memberikan apresiasi untuk praktek coachingnya tadi. Terima kasih, Ibu. Ini ada pertanyaan saya lagi yang terakhir, tidak apa-apa ya Pak Rein ya? Tidak apa-apa, Ibu. Iya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Rein kembangkan berdasarkan proses coaching yang tadi dilakukan? Iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa sedikit unek-uneknya begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar si coach lebih relax dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Oke, baik. Benar sekali Pak Rein. Benar bahwa kehadiran penuh menjadi harapan Pak Rein untuk bisa terus dikembangkan. Saya memberikan dukungan dan saya berharap teknik ini dapat dikembangkan dalam diri Pak Rein. Tidak hanya potensi ini saja, tetapi juga potensi-potensi lainnya, agar Pak Rein semakin tajam dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching yang merupakan mitra dari Pak Rein sebagai coach. Saya berharap juga agar proses ini menjadi bekal buat Pak Rein, agar nantinya ke depan dapat memberikan praktek coaching yang lebih baik lagi, dan Pak Rein juga akan menjadi coach yang lebih baik lagi. Dan diharapkan dalam penerapan coachingnya menerapkan paradigma dengan model Tirta dan tetap menjadi pembelajar yang sukses ya Pak Rein ya. Saya berharap sekali ke depannya Pak Rein menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu.